Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang diagram Purbix. Ya, diagram Purbix itu adalah diagram yang merepresentasikan kondisi termodinamika, yaitu immunity, ya, kondisi imun, kondisi korosi, dan kondisi pasivasi dari sebuah sistem material. Nah, diagram Purbix itu biasanya itu adalah diagram yang eh, biasanya di sumbu Y-nya, ya, ini adalah potensial, ya. Ini adalah potensial V volt ketika diukur menggunakan standar hidrogen electrode. Ya, kemudian di bawah ini adalah pH dari lingkungannya. Nah, kemarin Kemarin kita sempat bahas bahwa potensial atau reaksi korosi itu uh, dapat terjadi, ya. Reaksi korosi itu dapat terjadi dengan berbagai proses katodik, ya, berbagai proses katodik, di mana yang paling sering itu adalah reaksi reduksi oksigen dan evolusi hidrogen, ya, gitu. Nah, sekarang kita mulai dari situ dulu, ya. Jadi kita mulai dari situ dulu. Yang pertama, diagram Purbix, ya. Saya berikan gambarnya. Itu seperti ini, ya. Seperti ini diagram Purbix. Di sini kita bisa lihat ada dua garis. Garis A ini adalah garis evolusi hidrogen. Evolusi hidrogen. Sedangkan yang B ini adalah garis reduksi oksigen. Reduksi oksigen. Nah, garis-garis yang ada di dalam diagram Purbix itu adalah kita sebut dia sebagai garis equilibrium. Garis equilibrium reaksi. Nah, garis equilibrium reaksi itu artinya di dalam posisi ini, maka reaksi mengalami sebuah kondisi kesetimbangan, ya. Dimana ketika kita ngomongin reduksi oksigen, persamaan garisnya itu kemarin sudah kita bahas bahwa ya, E itu adalah min 0,059 pH, ya. Ini adalah yang evolusi hidrogen, ya. Evolusi hidrogen itu adalah minus ini dia. Equilibrium untuk oksigen, untuk hidrogen itu adalah minus 0,059 pH. Nah, ketika dibuat garis maka akan menjadi seperti ini. Sedangkan yang ini, yang reduksi oksigen, itu E-nya itu adalah 1,229 dikurang 0,059 pH. Jadi ada jarak sebesar 1,23, ya, 1,23 volt gitu, ya. Nah, dari dua garis ini, ya, kalau misalnya kita lihat di dalam kita balik lagi ke materi yang kemarin, bahwa ketika ada oksigen maka oksigen akan bereaksi duluan di katodik ketimbang evolusi hidrogen. Nah, dari sini kita bisa ambil, ya, bahwa ada dua garis utama, ya, garis putus-putus yang miringnya seperti ini. Yang atas itu adalah garis reduksi oksigen, yang bawah itu adalah garis evolusi hidrogen. Nah, yang perlu diingat lagi bahwa ketika kita lihat potensial yang ke bawah, ya, maka dia di bawah garis ini ada kondisi kestabilan air, ya, water stability. Sedangkan ketika dia di atas ada oksigen evolusi atau produksi asid, ya, memproduksi asam. Sedangkan di hidrogen itu ketika di atas dia akan masuk ke dalam water stability, sedangkan di bawah dia mengalami evolusi hidrogen, gitu, ya. Nah, ini gimana maksudnya, ya? Jadi ketika dia di bawah dari reaksi apa namanya? Ketika dia di bawah titik B dan titik A di dalam sini, maka air itu memiliki kondisi yang stabil, ya. Jadi dia tetap menjadi air, gitu, ya. Gini deh gampangnya.
Di sini ada H2O ya, di sini ada H2O. Nah, ketika dia melewati garis ini ya, semakin positif, H2O ini akan dia akan memproduksi ya, dia akan memproduksi oksigen. Dia mengalami reaksi anodik ya. Jadi H2O ini akan mengalami reaksi anodik, menghasilkan oksigen ya. Plus 2 elektron min, ini 2H2O ya. 2H2O itu akan menghasilkan oksigen dan 4 hidrogen plus ya. Jadi ketika melewati garis ini ya, semakin positif, dia akan menghasilkan oksigen ditambahkan dengan asam. Nah, ketika melewati garis kesetimbangannya, jadi dia akan mengalami reaksi anodik di atas garis tersebut. Sedangkan di bawahnya ya, ini reaksinya akan berbalik ya. Ketika dia di atas, reaksinya akan seperti ini. Ketika di bawah, reaksinya akan menjadi keterbalikannya. Jadi O2 ditambah dengan 4H+ tambah dengan 2 elektron min akan menjadi 2H2O. Nah, jadi yang kalau misalnya kita mau lihat itu di sini pergeserannya. Jadi kita mau geser kondisi awalnya seperti apa. Misal kita punya air ya. Air itu berarti kondisinya di sini ya, pH-nya 7. Potensialnya 0, berapa misalnya 1,0,4 misalnya. Nah, itu kita kasih listrik, dia akan potensialnya meningkat gitu kan, geser ke atas. Nah, maka yang terjadi adalah air itu akan terurai menjadi O2 dan 4H+ gitu. Itu yang di atas. Sedangkan yang di bawah ya, kita ngomongin evolusi hidrogen, maka yang terjadi adalah dia mengalami reaksi katodik ya. Reaksi katodiknya adalah 2H2O itu akan membutuhkan 4 elektron min menjadi H2 plus 4OH min. Nah, gitu. Di bawah sini ya, di sini akan menghasilkan evolusi hidrogen, dia akan menghasilkan hidrogen dan dia menghasilkan pH ya. Ini agak kurang kebaca ya. Sorry. Aduh. Nah, oke. 4OH min ya. 4OH min. OH min. Nah. Jadi seperti itu yang terjadi di sini. Jadi itu ya, diagram Bourbeix yang paling dasar ya, yang paling awal ya. Diagram Bourbeix itu menjelaskan adanya kondisi apakah dia mengalami reaksi kondisi termodinamika dari sebuah sistem. Yang pertama kalian lihat di sini, ini adalah sistem H2O. Ya, saya ulangi lagi. Di sistem H2O itu bisa mengalami reaksi oksidasi ya, bisa mengalami reaksi reduksi. Dia bisa mengalami reaksi anodik, bisa mengalami reaksi katodik gitu ya. Dalam kasus ini hidrogen stabil pada rentan jarak potensial ya. Di sini ini hidrogen stabil ya. Di sini sepanjang daerah ini, seluas ini, dalam luasan ini daerah kestabilan air. Nah, ketika dia di atas ya, ketika dia lebih dari potensial ini ya, melewati garis B, oksigen akan mengalami reduksi ya. Dia akan mengalami reaksi anodik ya. Dilihat di sini reaksi anodik sebagaimana dijelaskan, paling gampang itu adalah melihat elektronnya, dia akan menghasilkan elektron. Sedangkan ketika dia melewati garis A ya, potensialnya turun. Ketika potensial turun, yang terjadi adalah reaksi katodik. Nah, dilihat di sini, di bawah sini dia membutuhkan elektron dari reaksinya. Ya, seperti itu.